Baik, dari Bu Erin sudah menjawab di chat room. Selanjutnya akan masuk ke pertanyaan yang keempat, yaitu dari Bu Kustina. Dengan cara bersyukur, saya merasa sehat. Kadang karena merasa sudah sehat, saya sering lupa untuk minum obat, melakukan aktivitas yang melebihi kemampuan. Mungkin apakah ada trik dan tips untuk mengingatkan kewajiban untuk minum obat? Seperti itu. Untuk pertanyaan ini ditujukan untuk kedua pemateri. Mungkin saya persilahkan terlebih dahulu kepada Nurse Rida. Baik, terima kasih Mbak Iin. Jadi ketika kita merasa jenuh begitu ya, untuk minum obat, melakukan aktivitas yang sebetulnya menjadi kewajiban teman-teman Odapus, yang paling kita pahami, yang harus kita pahami adalah apa yang akan terjadi ketika kita melewatkan satu saja dosis obat, ya. Itu yang harus ada di benak kita gitu ya. Melewatkan satu dosis obat atau melakukan aktivitas yang melebihi kemampuan, ya. Saya rasa pasti pernah mengalami hal tersebut begitu ya, dan itu cukup luar biasa gitu ya, memicu terjadinya masalah kesehatan. Itu yang harus kita pahami. Jadi meskipun itu tidak mudah ya untuk bisa melakukan aktivitas secara langgeng ya, aktivitas positif secara langgeng, tapi kita berusaha gitu ya, berikhtiar untuk melakukan terapi dengan sebaik-baiknya ya. Jadi kadang beberapa pasien mungkin ada yang kemudian menggandakan dosis obat di hari berikutnya, itu yang tidak tepat begitu ya. Jadi tetap harus mewaspadai hal-hal apa saja yang terjadi bila gitu ya satu saja dosis obat terlewatkan. Itu yang saya kira harus dipahami gitu, Mbak Iin. Baik, terima kasih Nurlida atas jawabannya. Dilanjutkan klarifikasi dari Dr. Atri. Pada Dr. Atri kami persilahkan. Ya, ini ya rasa syukur yang kemudian membuat sesuatu itu tadi mungkin akhirnya tidak minum obat gitu karena merasa loh sudah sehat ini gitu. Tapi tadi jangan lupa bahwa syukur itu beda ya sama manik tuh beda ya. Kalau misalnya di bipolar tuh ada saat turun namanya depresi, saat semangatnya berlebihan itu namanya manik atau mania gitu ya. Pada saat mania itu kita akan merasa percaya diri yang berlebihan, yang kemudian kita bisa terlibat pada hal-hal yang kemungkinan ya di atas kemampuan kita seperti itu. Nah, akhirnya kalau memang kita semangat, semangat itu juga harus dikontrol tadi agar kita tidak terlepas dari batas wajar suatu semangat itu. Ya kalau tadi caranya syukur juga kita mengontrol mindset, maka ketika kita bersemangat, semangat juga tetap harus kita kontrol gitu. Jangan sampai rasa syukur karena kita sembuh tadi, ya karena syukur itu diwujudkan dalam perilaku, mestinya ketika kita merasa bahwa oh ini adalah keadaan kesehatanku yang baik, maka perilaku kita adalah mempertahankan kesehatan itu, bukan malah kita membiarkannya begitu saja. Jadi ketika itu disebut syukur, kita harus tadi kan syukur itu berarti makan makanan yang baik. Ketika kita harus minum obat, kita minum obat kita. Nah, maka syukurnya harus berbentuk seperti itu. Ketika mensyukuri justru dilakukan dengan sebaliknya, mungkin syukur ucapannya sudah benar, tapi untuk perbuatannya bisa kita ubah tadi. Nah, kalau ada bosan, kalau kita ini ya ada hadis yang sangat terkenal, inamal a'malu binniyat. Jadi amal kita dinilai berdasarkan niat. Dan niat itu adanya di mana? Niat itu adanya di awal, niat ada di tengah, dan niat juga ada di akhir gitu. Jadi ketika kita minum obat, mungkin bisa diulang niatnya, diulang setiap kali akan minum obat. Apa sih kenapa minum obat gitu? Jadi untuk menghilangkan bosannya. Mau nggak minum obat nih, tapi ya gimana? Niatnya dari awal kan pengen baik, niatnya dari awal pengen
punya kondisi terbaik untuk beribadah, untuk beraktivitas dan sebagainya. Untuk dikuatkan lagi, minum obatnya. Mungkin seperti itu dari saya. Baik, terima kasih Dr. Ratri dan Nurse Rida atas klarifikasinya. Mungkin saya tanyakan kepada Bu Kustina untuk jawabannya apakah sudah bisa menjawab?